Di era modern ini, banyak peternak yang awalnya itu seorang peternak pembesaran itu beralih menjadi peternak mandiri, karena memang dengan menjadi peternak mandiri kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Kita bisa memproduksi telur sendiri, bisa mencetak DOC sendiri, bisa gajian setiap seminggu sekali. Semua itu bisa meningkatkan keuntungan kita, penghasilan kita akan bisa lebih banyak. Namun perlu diketahui juga, khususnya bagi pemula, persiapan untuk menjadi peternak mandiri itu berbeda dengan peternak pembesaran. Dilihat dari usia ayam yang ada di kandang saja sudah kelihatan. Kalau peternak pembesaran biasanya beli satu box DOC isi 100 ekor, dibesarkan hingga panen lalu dijual. Maka di dalam kandang itu hanya terdapat ayam yang usianya sama. Jadi cukup satu petak kandang dengan ukuran yang cukup luas, misalkan 4 kali 5 meter, itu sudah bisa untuk membesarkan ayam 100 ekor hingga panen. Sedangkan peternak mandiri, mereka memainkan siklus. Setiap hari panen telur, kemudian seminggu sekali telurnya terkumpul dimasukkan ke mesin tetas. Setelah 21 hari bisa panen DOC. Setelah siklus terbentuk, maka setiap seminggu sekali kita masukkan telur, maka setiap seminggu sekali pula kita akan panen DOC. Karena setiap seminggu sekali panen DOC, artinya nantinya itu usia ayam yang ada di kandang itu akan bervariasi. Ada yang baru menetas, ada yang usia 1 minggu, usia 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya hingga ayam yang usia panen semuanya ada. Jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh peternak mandiri ini lebih banyak jika dibandingkan dengan peternak pembesaran. Kalau peternak pembesaran kan hanya fokus membesarkan DOC yang usianya sama, dibesarkan hingga panen. Karena usianya sama, maka perlakuan ayamnya juga sama. Kita berikan pakan, kita berikan minum, vitamin, sama menjaga kebersihan kandang. Sudah, ada lagi tidak? Kayaknya sudah tidak ada lagi, kecuali kalau ada ayam yang sakit. Sedangkan peternak mandiri ada kegiatan panen telur, menetaskan telur pakai mesin tetas. Jika masih pakai mesin tetas yang manual, masih ada lagi kegiatan membolak-balik telur. Kalau yang sudah otomatis enak, tinggal dimasukkan mesin tetas, nanti tahu-tahu sudah waktunya tiba untuk menetaskan, seperti itu. Kemudian ada kegiatan panen DOC, terus merawat ayam berbagai usia, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dari peternak mandiri. Waktu, tenaga, dan pikiran itu akan lebih banyak terkuras jika dibandingkan peternak pembesaran. Jadi tidak heran kalau keuntungan dari peternak mandiri lebih besar dari peternak pembesaran. Keuntungan dari peternak mandiri ini lebih besar dibandingkan peternak pembesaran, dengan catatan jumlah ayamnya sama ya. Kalau ada peternak pembesaran dengan populasi yang besar dibandingkan dengan peternak mandiri yang populasinya kecil, ya tentu keuntungannya bisa jadi yang populasi besar ini, peternak pembesaran ini keuntungannya lebih banyak. Tapi ketika kita bandingkan, misalkan peternak pembesaran dengan populasi 200 ekor dibandingkan dengan peternak mandiri yang populasi ayam di kandangnya itu juga 200 ekor, itu nanti keuntungannya akan lebih banyak yang peternak mandiri. Karena peternak mandiri memang kegiatannya yang diurus itu lebih banyak dan bermacam-macam, bervariasi. Kalau keuntungannya sama saja atau mungkin keuntungan peternak mandiri itu lebih rendah, ya tidak mungkin dong banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong beralih dari peternak pembesaran menjadi peternak mandiri. Oke, peternak mandiri
ayam yang ada di kandang usianya bermacam-macam. Otomatis jumlah kandang yang harus disiapkan itu juga lebih banyak. Karena ayam yang berbeda usia sebaiknya dipisah. Jangan ayam usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu semuanya dijadikan satu. Sebenarnya tidak apa-apa asalkan jeda usianya itu tidak terlalu jauh. Tapi memang sebenarnya itu kurang maksimal. Jika ingin hasil yang maksimal, sebaiknya usia 1 minggu dibuatkan kandang sendiri, usia 2 minggu dibuatkan kandang sendiri, 3 minggu sendiri, dan seterusnya hingga ayam yang usia panen. Kalau memang terpaksa kita campur, itu nanti kerugiannya adalah pertumbuhan ayam itu kurang maksimal. Misal ayam yang usia 1 minggu dicampur dengan yang 2 minggu, maka ayam yang usia 2 minggu ini makannya akan lebih rakus. Ayam yang 1 minggu itu akan kalah di pakan. Biasanya yang ayam yang usianya lebih besar itu pertumbuhannya akan semakin cepat, tetapi ayam yang usianya di bawahnya itu akan agak terhambat. Tapi kalau memang kita kekurangan lahan, kandang kita jumlahnya sedikit, ya tidak apa-apa. Karena kami pun terkadang ya masih menerapkan ayam beda usia kami campur. Tapi kami ingatkan itu hasilnya kurang maksimal. Kemudian ayam yang usianya berbeda, itu perlakuannya juga berbeda-beda. Misalnya saja ayam yang usianya 0 sampai 14 hari, maka harus diberi lampu penghangat 24 jam. Kemudian yang usia 2 sampai 3 minggu diberi lampu penghangat hanya malam hari saja. Siangnya boleh tanpa lampu atau lampu boleh dimatikan. Yang sudah usia 3 minggu ke atas tidak perlu lagi lampu penghangat, hanya perlu lampu penerangan. Jadi siang tanpa lampu, malam pakai lampu penerangan saja, supaya saat malam hari ayam bisa tetap makan. Saat mereka terbangun, mereka bisa makan, bisa minum, setelah kenyang tidur lagi. Dengan begitu pertumbuhan ayam akan lebih cepat. Kemudian yang sudah 6 minggu itu bisa dipindahkan ke kandang umbaran dan lain sebagainya. Jadi perlakuan ayam memang beda usia itu akan berbeda-beda. Kalau mau perjalanan ternak kita itu lancar, sebaiknya sebelum kita mulai menjadi peternak mandiri, kita persiapkan dulu. Kita mau pelihara berapa indukan, kita persiapkan. Tidak perlu terlalu banyak, cukup 5 atau 10 indukan itu nanti sudah kocar-kacir. Setelah kita tentukan jumlah indukan yang ingin kita pelihara, kita akan persiapkan kandangnya. Kandang ini juga harus kita persiapkan, mau kandangnya itu panggung hingga panen, kandang box semuanya, atau mau di mix,